belajar bersama Abang Rashid selama 12 hari. Kami belajar tentang pangkalan data, secara khusus tentang digitasi peta. Terkait dengan pangkalan data itu, kami belajar cara mendata pangan lokal masyarakat Posiwatu. Dalam kaitannya dengan sekolah lapang kerja budaya ini, kami diajarkan untuk membuat data pangan lokal milik masyarakat Posiwatu yang nantinya akan dilihat dari sisi kedaulatan pangan. Dari sana kita akan mengetahui apakah masyarakat Posiwatu berdaulat secara pangan atau tidak. Hal itu akan berdampak pada ketergantungan pangan dari luar daerah. Selama 12 hari bersama Abang Rashid, dari materi pangkalan data itu, kami secara khusus diajarkan olehnya tentang digitasi peta. Digitasi peta itu bertujuan untuk memetakan lokasi lahan pangan lokal masyarakat Posiwatu. Dalam kaitannya dengan itu, selama 12 hari tersebut, kami bergelut dengan HP, laptop, komputer, alat GPS, alat ukur pH air dan pH tanah, membuat peta 3 dimensi desa Posiwatu, serta belajar menjadi pilot drone. Di HP kami mendownload aplikasi SW Maps. Aplikasi tersebut berfungsi untuk membuat track record ketika kami melakukan perjalanan mengelilingi desa Posiwatu. Kemudian di laptop dan komputer, kami menggunakan aplikasi QGIS, SAS Planet, dan Global Mapper. Aplikasi QGIS atau Quantum GIS kami gunakan untuk mendesain citra satelit desa Posiwatu yang sudah kami download di aplikasi SAS Planet. Halo teman-teman, pada kesempatan ini kami akan sedikit menggambarkan tentang cara membuat peta layout pada aplikasi Quantum GIS. Ini adalah icon aplikasinya. Ini pertama-tama kami diajarkan untuk menginstal aplikasi ini, tapi saya akan memberikan gambaran secara garis besar apa yang kami telah pelajari selama 2 pekan bersama Bang Rashid. Kita masuk dalam Quantum GIS. Teman-teman, ini adalah gambaran peta Posiwatu. Tapi pada gambaran ini ada beberapa batas wilayah yang tidak termasuk dalam batas wilayah desa Posiwatu. Untuk itu, pada kesempatan pembelajaran ini kami berkesempatan untuk melakukan tracking batas wilayah desa Posiwatu untuk bisa membuat batas wilayah desa Posiwatu itu secara akurat. Jadi setelah melakukan tracking untuk menentukan batas wilayah itu, kami sudah mendapatkan batas wilayahnya. Jadi gambarannya seperti ini. Garis hitam ini adalah batas wilayah desa Posiwatu. Kemudian untuk wilayah-wilayah luar bagian yang tidak termasuk dalam peta desa Posiwatu ini, kita bisa hilangkan. Jadi yang ditampilkan hanya wilayah-wilayah yang menjadi batas desa Posiwatu. Pada kesempatan ini juga kami diajarkan untuk membuat poligon rumah-rumah batas wilayah kerja, dan kami diajarkan untuk memberi penamaan atas poligon-poligon itu, baik poligon rumah-rumah warga maupun wilayah kerja. Contohnya seperti ini teman-teman, bisa kita lihat. Ini adalah poligon yang sudah
bersama tim sudah kami kerjakan. Contohnya seperti ini, poligon SD Impres Posiwatu. Ya, gambarannya seperti ini. Kemudian kami juga diajarkan untuk membuat trekking jalan, lorong-lorong yang menghubungkan antara satu dusun dengan dusun yang lain di dalam perkampungan. Jadi trekking itu sudah kami lakukan dan hasilnya seperti ini teman-teman. Kami juga sudah memberikan penamaan jalan berdasarkan narasumber yang kami wawancarai. Ya, ini teman-teman. Kemudian untuk poligon batas wilayah kerjanya sudah kami lakukan juga. Jadi ya ini dia hasilnya seperti ini. Jadi untuk setiap poligon dan setiap warna yang dicetak ini, contohnya seperti warna kuning ada di bagian sini dan ada juga di bagian bawah, itu sama artinya, yang berarti hutan sekunder. Nah, untuk penjelasan keterangan soal hutan sekunder ini kita bisa lihat secara lebih detail itu. Kita bisa klik, ya, kita klik, dan di sini sudah tertulis nama kebun, komoditi apa saja yang ada di dalamnya, dan luas wilayahnya. Coba kita ambil contoh lain yang ada komoditinya di dalam. Contohnya coba ini. Ini kebun kelapa saja teman-teman. Kita lihat yang lain ya. Kebun campur. Coba kita lihat. Ya. Ini contoh komoditi yang ada di dalam kebun campur ini adalah mente dan kelapa dengan luas wilayah itu 0,4 hektar. Data dan informasi apa saja yang akan kita tampilkan? Nah, di sini teman-teman, segala macam informasi itu akan dilengkapi secara terperinci. Ada tiga bidang. Yang pertama itu data spasial. Data spasial itu data geofisika, data ekosistem, data ruang, tata ruang, prasarana dan sarana. Yang kedua itu data sosial. Data kependudukan, sejarah, budaya dan agama, politik, hukum dan keamanan, dan ekonomi. Yang ketiga itu data sektoral. Sektoral itu dia mencakup data pertanian dan pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, bahan galian dan energi, industri dan pengolahan, perumahan, sanitasi dan air bersih, kesehatan, dan pendidikan. Itu secara garis besar data-data atau informasi yang akan kita tampilkan pada sistem pangkalan data yang akan kami buat ini. Teman-teman, jadi sekian apa yang telah kami coba gambarkan tentang bagaimana pembuatan peta pada Quantum GIS, peta desa Posiwatu, dan mengapa hal ini menjadi sangat penting untuk kita. Bagaimana kita membangun sistem pangkalan data dan informasi desa, karena realitanya hampir semua atau sebagian besar desa-desa di Indonesia selama ini tidak memiliki data yang lengkap, terpadu, persis, dan selalu termutakhirkan. Perencanaan pembangunan desa tidak didasarkan pada fakta keadaan yang senyatanya, lebih merupakan daftar keinginan, bahkan dalam banyak kasus sebenarnya hanya menjiplak dan mengulang-ulang yang sudah diusulkan
pada tahun-tahun sebelumnya. Hasil atau wujud pembangunan desa tidak menjawab permasalahan yang sesungguhnya, tidak memenuhi kebutuhan nyata sebagian besar warga. Ini sesuai dengan amanat atau perintah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Undang-Undang Desa, yang mewajibkan setiap desa memiliki sistem informasi sebagai dasar perencanaan pembangunan berbasis data.